Satu dari apa yang kita sudah sebutkan, bahwa ilmu itu bisa berguna, bisa bermanfaat. Jadi membaca ilmu itu bisa berguna, bermanfaat manakala diwujudkan dengan amaliyah, dengan amal. Jadi ilmu, amal. Jangan cuma ilmu saja, ya, dan juga jangan amal saja, tapi ilmu wal amal, amal wal ilm, ilmu dan amal, amal dan ilmu. Orang berilmu nggak beramal nggak dimaksud dalam kitab ini. Orang beramal nggak berilmu juga nggak dimaksud dalam kitab ini. Jadi yang dimaksud dalam kitab ini apa? Ilmu dan amal. Ini penting. Antara ilmu dan amal ini seiring sejalan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita berguna mempelajari ilmu, maka amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Nah, begitu juga apa? Dalam kitab ini diuraikan keimanan kita di saat kita mengaku beriman kepada Allah. Maka iman kita itu bukan hanya sekedar apa? Sekedar ucapan kita, bukan hanya sekedar hiasan bibir kita, tapi juga rangkaian-rangkaian makna iman itu mesti kita wujudkan dalam hidup kita. Kalau disebutkan di dalam satu hadis bahwa Rasulullah menjelaskan tentang iman itu, ya, ketika disebutkan al-imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil arkani. Iman itu diucapkan dengan lisan, amantu billah, wa tasdiqun bil jinan, dan dibenarkan dalam hati kita atau bil qalbi, wa amalun bil arkan, dan diamalkan di dalam anggota badan atau anggota lahir. Ya, jadi kalau kita ngaku beriman, itu endingnya itu sama, pengamalan juga. Endingnya pengamalan juga, saudara. Jadi jangan cuma amantu billah, tapi nggak pernah beramal di dalam perintah-perintah Allah, nggak beriman di situ. Amantu billah, nggak membenarkan di dalam hatinya, juga nggak disebut beriman. Nggak disebut beriman. Tapi yang disebut beriman itu diucapkan dengan lisan kita, dibenarkan dalam hati kita, diamalkan oleh anggota lahir kita, badan kita. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, itu anggota lahir. Anggota lahir yang disifati oleh iman. Jadi kalau kita ngaku beriman, maka anggota lahir kita insya Allah sifatnya itu sifat iman. Mata bersifat iman, telinga bersifat iman, lisan bersifat iman, tangan, kaki bersifat iman. Apa maksudnya? Kalau mata kita bersifat iman, tidaklah kita melihat kecuali atas bimbingan iman. Kalau kita melihat dibimbing sama iman, insya Allah melihatnya kita jadi ibadah. Telinga kita bersifat iman, tidaklah kita mendengar kecuali dibimbing oleh pendengaran iman, sehingga kita tidak terperosok untuk mendengarkan hal-hal yang merusak daripada keimanan kita itu sendiri. Dia nggak pernah mau mendengarkan yang maksiat, nggak pernah mau mendengarkan yang ghibah. Lisan bersifat iman, tidaklah dia berbicara kecuali yang dibimbing oleh iman, sehingga pembicaraannya terarah dan tidak ngawur, bahkan tidak menggibah orang, tidak memfitnah orang, tidak menggunjing orang, tidak merusak orang melalui lisan kita. Tangan bersifat iman, tidaklah kita mengambil sesuatu kecuali yang dibimbing oleh iman. Maksudnya mengambil pada hal-hal yang halal saja, yang haram tidak diambil. Kaki bersifat iman, tidaklah dia melangkah kecuali langkahnya dibimbing oleh iman.
sehingga dia melangkah berbuat sesuatu, dalam langkahnya itu langkah yang dibimbing iman untuk mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Dia langkahkan kakinya ke masjid, dibimbing siapa? Iman. Dia langkahkan kakinya silaturahim, dibimbing siapa? Iman. Dia langkahkan kakinya untuk berzikir, dibimbing siapa? Iman. Dia langkahkan kakinya untuk berbuat maksiat, dibimbing oleh siapa? Oleh siapa? Oleh setan, bukan iman, oleh nafsu dan setan. Ya, makanya jangan sampai kaki kita ini melangkah pada hal-hal yang haram. Maka semua itu bersifat iman, disifati oleh iman, karena iman itulah yang akan mengarahkan manusia untuk menuju kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, saudara, ya. Makanya tadi yang dikatakan ilmu bisa berguna karena dengan amal, ya, amal iman. Ya, tempo hari pernah saya sebutkan tuh, ya. Saya pernah sebutkan itu. Orang beriman kemudian berilmu, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sama di situ. Iman, ilmu, amal. Ilmu disandarkan pada amal. Iman juga disandarkan pada amal. Ending terakhir yang disebutkan Nabi itu apa? Kalimat terakhir yang disebutkan Nabi ketika menjelaskan iman apa? Wa a'malu bil arkan, bil a'mal. Diwujudkan dengan amal. Ilmu juga sama. Ilmu wujudnya amal. Iman diwujudkan dengan amal. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang berilman dan berilmu bakal ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan berilmu yang mengamalkan iman dan ilmunya, begitu maksudnya. Kalau dia nggak ngamalin ilmu dan iman, amalnya nggak bisa, imannya nggak diamalkan, ilmunya nggak diamalkan, nggak berguna, saudara. Ya, nggak bakal berguna. Makanya untuk bisa menggunakan itu semua itu kan perlu apa? Perlu namanya muhasabah, ya, muhasabah, evaluasi diri kita ini. Evaluasi, banyak-banyak kita muhasabah tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah. Iman itu perlu dimuhasabahkan. Iman kita itu, ya, perlu dimuhasabahkan. Nah, kita diberi iman oleh Allah nih, untuk apa sebenarnya iman kita ini? Ya, kita muhasabah, evaluasi iman kita. Selama ini iman kita ini naik apa turun, kan gitu. Perlu ditanya sama kita. Kalau seandainya naik, bersyukur. Kalau turun, bertobat, istighfar, segera taikin lagi itu iman. Karena iman sifat kita itu yazid wayankus. Sifat iman manusia umum yazid wayankus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Itu iman umumnya kita. Iman umumnya manusia. Makanya kan ada pembagiannya tuh. Ya, iman tuh dibagi-bagi tuh sifat dan sifatnya. Kalau imannya para nabi, nah, imannya para nabi itu sifatnya apa? Yazid wala yankus. Imannya para nabi itu bertambah dan tidak pernah berkurang. Tuh nabi, tambah terus imannya, nggak pernah kurang. Nabi. Yang kedua, imannya para malaikat. Ya, imannya para malaikat. Bagaimana imannya para malaikat itu? Imannya para malaikat itu adalah la yazid wa la yankus, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Enggak nambah, enggak kurang. Iman malaikat dari dulu diciptain nama Allah segitu, ya segitu aja. Itu malaikat. Enggak nambah, enggak kurang. Imannya umumnya manusia, orang-orang beriman umumnya manusia. Ya, iman manusia pada umumnya tadi yazid wa yankus, kadang bertambah, kadang berkurang. Ada lagi imannya orang-orang
munafik. Bagaimana imannya orang munafik? Imannya orang munafik itu yankus wala yazid, berkurang nggak pernah nambah. Berkurang nggak pernah nambah, kurang terus kurang sampai habis tuh imannya. Nah, kita nggak pernah mau menjadi imannya munafik. Kita pengen imannya orang-orang beriman yang memang yazid, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Dan iman yang bertambah dan berkurang itu bertambah ketika dia gunakan untuk ketaatan. Ketika imannya digunakan dalam amalia ketaatan, maka terus imannya bertambah. Namun ketika ketaatan itu berkurang, bahkan dia cenderung berbuat kemaksiatan, maka boleh jadi imannya berkurang. Makanya untuk bisa naik terus tuh iman kita, banyakin taat. Banyakin taat dan amalia yang berkelanjutan. Ya, kalau kita udah bisa melakukan itu semua, insya Allah Pak, kita akan berguna di dalam mengamalkan segala sesuatu yang diberi oleh Allah. Ilmu berguna bila diamalkan, iman pun sama berguna bila diamalkan. Begitu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ya, bahwa orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu dan imannya tadi, ya, di dalam kitab ini disebutkan bahwa mereka semua itu hamba-hamba Allah yang melakukan amal sesuai dengan ilmu dan iman akan menghantarkan dirinya, mereka semua itu dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.